Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Farid Tauladi, terima kasih sudah hadir ya dan siap mengisi kembali nih kajian rutin kita setiap Sabtu pagi yaitu Saturday Morning Talks dan juga spesial kita kembali untuk membahas tema-tema magnet rezeki ya. Dan mohon izin Pak Farid nih saya mau sapa-sapa dulu nih sahabat-sahabat surga kita ya yang ada di Zoom maupun di Facebook. Ini, wah, alhamdulillah luar biasa kedatangan Pak Agus Idris nih, CTMR juga. Masya Allah, terima kasih Pak Agus sudah hadir bersama kami. Lalu juga di sini ya Pak Tatang, ya Pak Jusnan, udah sehat kembali ya Bapak ya, alhamdulillah. Ibu Eni, Pak Denny Trias, wah ini pejuang donor darah kita ya, yang luar biasa nih berjibaku. Sekian minggu terakhir ya Pak Denny, sehat selalu Pak Denny. Lalu ada nih Pak Fem Marzuki ya, dan kalau di kolom chat nih ada Pak Surya Adi Wijaya, Masya Allah, amin, amin. Terima kasih nih doa dan semangatnya di pagi hari. Ada Ibu Vivi ya, kemudian ada eh, Ibu Mila ya, Ibu Mila, Ibu Zuraida, Pak Denny Trias ya, Pak V, kemudian Ibu Ai ya, Ibu Ai Suwartati, Ibu Nana Pardianawati. Wah, alhamdulillah dari Bintan pun menyimak. Terima kasih Coach Nana. Ibu ini Ibu atau Bapak Di nih ya. Ibu Destiana, Mbak Mega, alhamdulillah, Ibu Sri Susanti ya. Pak Praba, alhamdulillah juga bergabung ya, Ibu Ani, Pak Marwanto, Pak Haji, terima kasih sudah turut hadir juga, Ibu Eni, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nih di Zoom meeting ini meskipun pagi-pagi ya, kita weekend ini biasanya enaknya ngumpulin jatah tidur seminggu yang kurang gitu ya. Tapi di sini Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya senantiasa rutin ya hadir di Sabtu pagi untuk kita ngecas ilmu lagi, ngecas kalbu kita. Dan selain di Zoom meeting, kita juga live stream to Facebook Bapak Ibu. Jadi bagi yang misalnya ada kendala nanti di Zoom meetingnya ya ini silakan langsung meluncur saja ke Facebook Pradita Channel karena kita juga biasanya live streamkan ke Facebook channel dan apa namanya bisa juga Bapak Ibu kalau misalnya di sini sinyalnya tiba-tiba manggil suaranya nggak jelas ya atau ngadat-ngadat gitu ya videonya di off kan saja berarti kamera videonya mudah-mudahan lebih kuat nanti bandwidthnya. Oke, dan di Facebook ya di sini juga sudah hadir teman-teman kita ada Pak Afrizal, Ibu Disa, Ibu Sri Palupi ya, Ibu Ndok Safa, Pak Wahyu, Pak Asep, Ibu Jumira dari Purbalingga, Mbak Mira, Alhamdulillah, Ibu Usri unik ya, Bu Ani nih, Bu Ani luar biasa dari Papua ya, Ibu Ismi ya, lalu Ibu Sri Hartati, Mbak Siti Muntia, Mbak Neti, Mbak Lia, Bu Siti Mariam ya, Ibu Yuki Yuli, Ibu Ririn Andriani, Alhamdulillah. Ibu Fitri, ya, Ibu Triwinarni, Ibu Roro, ya, Sukabumi nih, teman kecil Pak Farid ini. Ibu Fani, Ibu Nari dari Taiwan, nih, luar biasa juga bergabung, Mbak Alfi, Bu Sartini, dan masih banyak lagi. Terima kasih, Bapak Ibu, Mas Mbak, kakak-kakak, semuanya sahabat-sahabat surgaku yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Dan ya Alhamdulillah masih bersama dengan saya Anggi Pradita selaku host untuk program acara ini di mana di sini niatan awalnya adalah biasanya kita saat offline ya sering bikin kajian offline gitu ya. Tapi kemudian saat pandemi sempat tuh ya sebulan atau lebih gitu nggak ada kajian, nggak ada apa, kayaknya hampa banget gitu ya. Dan ternyata justru ada hikmah di balik akademi saat ini kita bisa lebih mudah ternyata ya kajiannya yaitu secara virtual
kita semua ya hadir dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan ada yang sampai ke Papua tadi ya, di Aceh juga sudah biasanya ada tuh. Kemudian dari Malaysia, dari Singapura juga bahkan tadi Taiwan turut bergabung. Pak Jusnan biasanya malah dari Korsel bisa ikutan bergabung ya Pak Jusnan, alhamdulillah sudah kembali ke tanah air. Jadi semakin sepertinya kita semakin malah dimudahkan untuk berburu atau menjemput ilmu Allah tuh ya, banyak sekali kajian-kajian gratis ya, khususnya kami di komunitas Magnet Rezeki ya, kebetulan saya Pak Farid ini sertifikat trainer Magnet Rezeki. Di sini juga ada Pak Agus Idris nih ya, biasanya ada beberapa juga teman-teman yang ikut hadir CTMR di mana kami ingin berbagi manfaat dan berbagi atau mengajak ya Bapak Ibu semuanya untuk kita fokus yuk menarik keajaibannya langsung ke Allah ya, jangan terlalu mempersoalkan akademi COVID ini yang membawa kita jadi apa ya, galau ya, terlalu memikirkan hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Karena sesuai apa yang kita sudah jalankan nih atau ikuti 3 sesi berikutnya, yaitu berselancar ya di gelombang pandemik ya, ternyata pandemi itu adalah rahmatan lil alamin. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya lihat nih beberapa ada yang teman-teman baru bergabung, silakan nih di YouTube Pradita Channel atau Facebook Pradita Channel. Ini tersedia rekamannya ya dari sesi 1 sampai 53 ya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di pekan ke-54 yang akan membahas topik seru lainnya ya, yaitu apa? Jodoh sehidup sesurga ya. Ini apa namanya, berlaku bagi semua ya. Yang jomblo boleh ya, yang sedang lagi membina rumah tangga, yang mau ya memperbaharui dengan rumah tangga yang membawa ke surga pun juga silahkan bergabung ya. Jadi di sini lebih luas ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan dari sini membantu kita semua ya untuk bisa mewujudkan mimpi kita, yaitu mempunyai jodoh sehidup sesurga. Tapi sebelum memulai, seperti biasa Bapak Ibu, di awal sesi kita akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu terlebih dahulu yang sudah dikirimkan di sesi sebelumnya. Nanti Pak Farid akan menjawabnya dan juga akan memimpin dengan doa terlebih dahulu ya. Doanya biar Pak Farid aja lebih khusyuk ya, lebih dalam gitu ya. Oke, dan tidak berlama-lama, kalau gitu Bapak Ibu semuanya, saya akan berikan Pak Farid waktu untuk memulai kajian pada sesi pada pagi hari ini. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu, hadirin teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkali-kali kita katakan bahwa kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan kehidupan dunia ini betul-betul tidak berbilang. Bersyukurlah kita kepada Allah, karena dengan kita bersyukur maka Allah akan menambahkan ya kenikmatan kepada diri kita. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita umatnya di akhir zaman. Dan kita selalu berharap, selalu meminta, selalu berdoa, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, berharap, memohon supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini khususnya gitu ya, mendapatkan berkah, mendapatkan ridho, mendapatkan perkenan dari Allah, sehingga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah ya Rabb, bagi semua orang yang hadir dalam kajian pagi hari ini beserta seluruh keluarga besarnya,
Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah ilmu-ilmu yang berguna bagi kami. Berikan kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikan kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, kita juga mari berdoa bersama-sama untuk siapapun barangkali ada anggota keluarga kita atau diri kita sendiri pada saat ini sedang diberikan kenikmatan berupa tidak sehat, ya, tidak nyaman, tidak bahagia. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkat semua yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan, hadirin, teman-teman ya, kakak adik rahimakumullah, sebelum masuk ke beberapa pertanyaan atau testimoni, ada satu kejadian yang sangat menginspirasi bagi saya, dan ini juga saya bagikan kepada teman-teman semua, sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat penting. Semalam ada salah satu karyawan kami di Kalimantan Selatan sana wafat karena serangan jantung di kebun. Nah, persoalan yang muncul adalah beliau itu di sana sendirian, keluarganya tinggal di Padang, dan kami tidak mudah untuk mencari kontak keluarganya. Tidak mudah ya mencari kontak keluarganya, mau buka HP-nya dikunci, ada passwordnya, kemudian identitas keluarga yang lainnya juga tidak ada. Tetapi alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, Allah selalu menunjukkan cara ya. Jadi ada salah satu karyawan kami juga di sana itu buka Facebook almarhum, ternyata Facebooknya masih aktif. Lalu di Facebook itulah diumumkan bahwa beliau sudah wafat, kemudian bagi siapapun anggota keluarganya silahkan menghubungi nomor beliau, nomor karyawan temannya itu. Alhamdulillah ala kulli hal akhirnya bisa tersambung dengan keluarga almarhum, dan sekarang sedang proses pengiriman jenazah dari Kalimantan Selatan ke Padang. Pelajarannya apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua? Kita tidak pernah tahu ajal itu datangnya kapan dan di mana gitu. Mohon di dalam dompet kita, di dalam tas kita itu tuliskan apa itu yang namanya kontak dalam keadaan darurat. Mungkin satu kertas kecil atau mungkin dicetak seperti KTP atau apapun itu. Karena kalau kita mau buka HP kan banyak orang yang HP-nya dikunci ya pakai password sehingga tidak bisa buka ke situ. Itu yang pertama. Kuncinya adalah berikan nomor kontak darurat di dompet gitu ya. Atau yang kedua, bikin Facebook deh atau bikin medsos lah, mau Instagram kayak mau Facebook gitu kan. Kemudian aktif saja. Aktif dalam arti di sini ya kita pergunakan hanya untuk baca-baca dan sebagainya. Dan kita coba perbanyak pertemanan di dalam medsos itu sehingga ketika terjadi sesuatu itu bisa kita pergunakan, bisa kita manfaatkan. Ini pelajaran penting bagi saya juga gitu. Saya juga berencana untuk membuat daftar kontak ya untuk saya, keluarga saya dan seterusnya supaya ketika terjadi sesuatu dengan kita itu memudahkan si teman-temannya untuk melakukan proses selanjutnya. Itu saja pesan pertama ya, dan rasa-rasanya ini sesuatu yang sangat penting karena sekali lagi kita tidak pernah tahu ajal itu akan datang kapan dan itu akan munculnya di mana gitu ya.
Baik Bapak Ibu, ini ada sebetulnya untuk pertanyaan dan testimoni hari ini cuma 2 saja yang masuk ya dari NN testimoni. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, izin memberikan testimoni hari ini yang sangat luar biasa dahsyat. Kemarin ada WA, WhatsApp yang masuk dari yayasan, salah satu yayasan menawarkan sedekah kurban untuk anak yatim. Saya berniat untuk sedekah kurban saja jika memang tidak cukup uang untuk membeli hewan kurban. Tahun ini saya berniat ingin berkurban, tetapi sampai pagi tadi uangnya belum cukup untuk beli hewan kurban karena ada beberapa keperluan yang harus ditunaikan. Lalu saya transfer untuk 1 slot sedekah kurban, ya, transfer ke yayasan tersebut. Berselang beberapa menit saja ada kabar dari teman, ada uang yang masuk ke rekening. Kemudian saya cek rekeningnya dan ternyata benar ada sejumlah uang yang nominalnya lumayan besar. Alhamdulillah cukup untuk membeli hewan kurban. Masya Allah. Tabarakallah, akhirnya saya bisa membeli hewan kurban dan sekaligus sedekah kurban untuk anak yatim. Masya Allah, ya, luar biasa dahsyat ya. Baru saja saya berniat untuk sedekah kurban, karena waktu cek ternyata transfer belum berhasil dan masih dalam proses, tetapi sudah Allah ganti berlipat-lipat ganda. Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Berkali-kali testimoni tentang sedekah ini memang luar biasa, ya, luar biasa, tidak bisa dibantah, tidak bisa dipaidok lah kalau orang Jawa bilang gitu. Memang luar biasa. Setiap persoalan punya persoalan, salah satunya mari kita sedekah, mari kita sedekah, mari kita selesaikan persoalan itu dengan cara kita bersedekah. Insya Allah akan Allah berikan solusinya. Apalagi kalau sekarang misalnya ada sedang ramai gitu ya. Ini yang saya dapatkan pribadi itu dari almarhum Ustadz Ali Jaber ya. Sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu Masya Allah itu bisa memberikan solusi dari berbagai persoalan hidup yang kita hadapi. Dan yang pasti yang namanya sedekah itu tidak akan membuat kita jadi orang yang miskin bahasanya. Justru dengan sedekah itu maka Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda ya, seperti itu. Dan secara pribadi saya pun juga Masya Allah sangat banyak punya pengalaman yang sangat banyak, artinya sudah mendapatkan kemudahan Allah itu yang sangat banyak dengan sedekah-sedekah yang kita berikan selama ini. Itu testimoninya. Kemudian yang kedua dari Pak Zambir di Malang ini ya, Pak Zambir di Malang, beliau bertanya, Pak, level saya masih menuju rela ya, jauh dari menuju sabar, ikhlas dan pasrah. Bagaimana cara bisa segera menghilangkan rasa marah dan dendam, Pak? Alhamdulillah. Pak Zambir dan teman-teman serta rekan-rekan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau saya ditanya tentang bagaimana merubah cara kita berpikir, mengendalikan emosi, bagaimana cara kita memperbaiki diri kita dari sisi psikologis, saya selalu menggunakan teori yang sangat sederhana. Teori yang sangat sederhana itu apa? Saya selalu menggunakan teori teko dan isinya. Ya, teko dan isinya. Apa yang dimaksud dengan teko dan isinya? Tahu teko kan? Teko itu tempat air ya, ceret atau teko atau apapun lah gitu kan. Apa yang keluar dari teko itu pasti sesuai dengan isinya. Kalau isi teko itu adalah air kopi, maka yang kita tuangkan ke gelas itu keluarnya pasti kopi. Ketika teko itu diisi air susu, maka yang keluar dari teko itu masuk ke dalam gelas kita itu adalah air susu. Ketika yang kita masukkan ke dalam teko itu adalah air mineral, air putih, air bening gitu kan, air kosong kalau orang Malaysia bilang. Ketika kita keluarkan, maka yang keluar juga air kosong. Yang keluar juga air bening atau air putih. Ketika isinya itu adalah teh, juga pasti teh. Dan ketika isinya itu adalah lumpur, maka lumpur juga yang akan keluar. Seperti itu. Ketika kita isi dengan kelereng, maka kelerengnya akan keluar. Jadi, kalau kita berbicara tentang marah, tentang dendam, tentang kalimat-kalimat yang tidak baik yang keluar dari mulut kita,
itu pasti sesuai dengan apa yang ada di dalam benak kita. Kita mengatakan binatang-binatang di kebun binatang, ya. Kita mengatakan misalnya, tahulah misalnya monyet lah, anjing, babi dan sebagainya. Itu pasti yang ada di dalam benak kita itu adalah nama-nama binatang yang seperti itu. Ya, nama-nama ikan, nama-nama binatang yang seperti itu. Nah, apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu apa yang ada di dalam benak kita. Lalu bagaimana supaya marah dan dendam itu tidak keluar dari mulut kita? Ya secara otomatis yang ada di dalam benak kita itu janganlah rasa marah, janganlah dendam, rasa emosi yang tidak baik. Lalu bagaimana caranya, Pak? Isi benak kita dengan hal-hal yang positif. Isi benak kita dengan hal-hal yang positif. Kalau Bapak Ibu punya waktu, kalau kita berbicara belajar teori tentang katakanlah NLP, tentang hipnoterapis dan sebagainya gitu kan, itu ada cara-cara yang bisa kita lakukan bagaimana mengubah apa yang ada di dalam pikiran kita itu dengan cara-cara yang tadinya negatif menjadi yang positif. Ada yang namanya afirmasi, ada yang namanya relaksasi, ada yang namanya afirmasi, relaksasi, kemudian banyaklah macam-macamnya seperti itu gitu kan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau mau bergabung, mau join, insya Allah di hari Minggu besok ya Mbak Anggi, ya, Minggu sore kita akan berbicara tentang proyeksikan suksesmu, ini terkait dengan motivasi ya. Tetapi kalau kita bicara tentang agama, tentang di Islam ini, bagaimana Pak caranya supaya hal-hal yang positif saja yang ada di dalam benak kita itu? Pertama, lakukan taubatan nasuha, bertobat setobat-tobatnya, meminta ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah terkait dengan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Kapan Pak? Kapan saja kita mampu. Kapan yang terbaik? Yang terbaik itu biasanya sepertiga malam terakhir. Kapan di sepertiga malam terakhir yang lebih bagus lagi? 20-30 menit sebelum azan subuh. Di situ lakukan yang terbaik, taubatan nasuha. Lalu tingkatkan ibadah ritual kita, sholat kita, ya 5 waktu di awal waktu, kalau pria di masjid berjamaah, ya baca Al-Qur'annya banyakin baca Al-Qur'annya, ngajinya. Kalau bisa 1 hari 1 lembar saja atau 1 ain saja itu sudah alhamdulillah bagus. Bahkan sekarang kan ada banyak ya, banyak komunitas Odoj one day one juice, ada komunitas 1 week 1 juice, ada komunitas 2 minggu 1 juz, macam-macam seperti itu. Ikut kegiatan itu, ikut komunitas itu. Perbanyak zikir. Zikir apa? Zikir yang kita mampu saja gitu. Minimal ayat kursi. Ayat kursi minimal kapan? Minimal ba'da subuh sama minimal ba'da maghrib. Ketika kita membaca ayat kursi di pagi hari sebelum beraktivitas, maka Allah akan jaga hari-hari kita dari hal-hal yang tidak baik. Ketika kita membaca ayat kursi di malam hari, di awal malam, maka sepanjang malam itu Allah akan jaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau kita bisa lakukan baca ayat kursi setiap ba'da sholat wajib 5 waktu. Ada hadis yang mengatakan jaminan surga bagi mereka yang mengamalkan ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu. Kurang apa Allah memberikan cara kepada kita? Baca istighfar, baca sholawat, baca trikul. Trikul itu ya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Semampu kita lakukan secara maksimal, pasti akan menjadi lebih baik lagi. Dengan cara seperti itu, maka secara perlahan-lahan benak kita, pikiran kita itu akan terisi dengan hal-hal yang positif. Akan terisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Akan terisi dengan kalimat-kalimat yang muncul dari Al-Quran. Itu pasti akan memberikan perubahan yang sangat signifikan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena saya juga mengalami. Dulu juga saya model orang yang tidak mudah untuk menerima pendapat orang lain. Dulu saya juga emosional. Dulu saya juga orangnya temper dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah dengan mengamalkan yang seperti itu ya, pada saat ini saya sudah mulai berubah, sedikit demi sedikit berubah, dan yang pasti mendapatkan ketenangan hati yang jauh lebih dalam ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah,
kalau teman-teman atau Bapak Ibu bertanya, Pak, kenapa sih kok cara-cara yang diberikan tips-tipsnya itu sesuatu yang kelihatannya sepele, kelihatannya gampang, ya memang seperti itu. Di dalam kajian Saturday Morning Talk ini, kami tidak akan memberikan sesuatu yang tinggi-tinggi banget gitu, high end, high level atau high apapun lah, high thinking ya, tidak akan seperti itu. Kenapa? Mari kita belajar karena sesungguhnya hidup itu mudah. Beragama itu juga mudah kalau kita sudah tahu resepnya seperti apa. Jadi kenapa mesti kita bikin sesuatu yang mudah itu menjadi tidak mudah atau menjadi sulit? Kenapa beragama itu sesungguhnya sangat mudah? Kenapa kita mesti belajar sesuatu yang tidak mudah gitu? Gampang aja gitu ya, baca Quran, sholat 5 waktu, zikir, ayat kursi, istighfar, sholawat, trikul dan sebagainya. Itu sesuatu yang sebetulnya tanpa ini pun sudah menjadi kewajiban kita lah, kalau boleh saya katakan kewajiban, wajibkan untuk diri sendiri gitu kan. Sholat memang wajib, sholat 5 waktu memang itu wajib, tetapi baca Quran, banyakin zikir, ayat kursi itu wajibkan untuk diri kita. Jangan tinggalkan, jangan lewatkan setiap minimal setelah sholat 5 waktu. Insya Allah ya, insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Mbak Anggi, sementara itu seperti biasa saya minta 30 detik untuk break dulu ya. Silakan, Mbak. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparan jawabannya ya. Jadi mudah-mudahan dari jawaban-jawaban tersebut itu akan juga memberikan pembelajaran buat kita ya, dan testimoninya Bapak Ibu ya, bagi yang punya testimoni silakan nih untuk sharing. Ini sebenarnya testimoni juga sudah pernah nih ya saya share waktu di kajian 1-2 minggu yang lalu ya, terkait dengan sedekah ya, karena momennya pas di setelah Idul Adha. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti pada saat sesi kita dimulai, silahkan pada saat live ini ya, boleh langsung saja tuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom maupun Facebook ya Bapak Ibu, atau kalau misalnya sudah mendekati akhir ya silahkan di japri saja ke saya di 081211391230. Ini mohon izin ya Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang biasa cepat nih kalau pagi saya broadcast ya, makanya saya biasanya di grup ya, karena HP yang satunya nih HP nomor lama itu lagi lumayan challenge ya, kalau tiba-tiba grup penuh kirim gambar-gambar HP-nya ya gitu tiba-tiba nggak bisa dibuka, mesti di-delete dulu gitu ya, makanya ada beberapa kalau yang di nomor HP lama itu broadcast-nya mungkin sudah berjalan ya. Nah, silakan Bapak Ibu, lebih baik, lebih bagus ya kalau bisa langsung follow di sosmed minimal, karena biasanya link Zoom pun juga selalu saya share di sosmed. Oke, kita akan masuk ke sesi pada hari ini, dan ini topiknya akan sangat menarik ya, bahkan ada yang sudah japri ya ke saya tadi malam. Bang, ini topik yang ditunggu-tunggu, sudah langsung kasih pertanyaan ya, tapi Ibu mohon izin ya, pertanyaannya nanti akan dibahas insya Allah di pekan depan ya, karena biasanya ini memang dipersiapkan Pak Farid jawabannya tuh paling tidak 1-2 hari sebelum kita memulai kajian berikutnya. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, yuk mari kita kembali dengarkan pemaparan ya dari Pak Farid yang tentu saja nih biasanya daging ya. Hal yang simple, sangat mudah dimengerti, dan mudah-mudahan juga mudah buat kita mempraktekannya sehingga bisa mewujudkannya ke dalam keluarga kita masing-masing. Kepada Pak Farid, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya persiapkan dulu materinya. Sudah muncul? Ya, sudah muncul Pak Farid. Ya. Oke. Materi ini ya, materi terus terang sangat menarik, dan bagi saya pribadi ini sangat menarik. Kemudian ada beberapa teman-teman juga yang meminta khusus ya, tolong dibahas tentang apa namanya itu jodoh, tentang pasangan gitu. Saya ngebahasnya kok agak-agak tidak begitu ya. Kenapa? Karena seringkali kita melihat bahwa ada apa ya, ada semacam istilah atau semacam joke ya, ingin menua bersama gitu, ingin hidup berdua menua bersama. Kalau saya bilang jangan menua bersama, kurang kalau menua bersama. Makanya saya ambil jodohnya itu sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Nanti kalau sehidup semati nanti hidup bareng-bareng, kalau mati belum tentu mau bareng-bareng gitu. Tapi kalau jodoh sehidup sesurga itu ya
insya Allah kita juga di surga nanti akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, ada juga beberapa teman yang mengatakan, jangan dibahas dong. Itu kenapa nanti gua jadi malu, gua jadi ketampar nih, gua jadi macam apa gitu. Nah, bagi teman-teman yang berpikir yang seperti itu, mari kita belajar. Tentunya setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti menjadikan satu pelajaran buat kita ya. Dan jangan seperti pepatah orang Minang barangkali ya, buruk rupa cermin dibelah. Sesuatu yang terjadi yang tidak baik dengan kita, lalu yang kita salahkan itu ya cerminnya gitu loh, bukan kitanya. Justru dengan cara kita membahas yang seperti ini, kita akan belajar memperbaiki diri kita jika itu memang belum sempurna. Jika itu memang belum sempurna, termasuk untuk diri saya sendiri. Jika itu belum sempurna, ayo kita perbaiki. Jika kita sudah sempurna dengan pasangan kita, alhamdulillah kita tingkatkan lagi dan kita tularkan kepada yang lain. Seperti itu. Atau paling tidak pembahasan ini nanti berguna bagi siapa? Bagi anak-anak kita, persiapan anak-anak kita untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, jodoh yang sehidup surga bagi kita semua gitu kan. Tentu pasti siapapun di antara kita pasti ingin mendapatkan pasangan yang terbaik. Siapapun di antara kita, semua dari kita itu pasti ingin anak-anaknya mendapatkan jodoh atau pasangan yang terbaik. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan sesuatu yang tidak baik. Tetapi kenapa itu menjadi tidak baik? Nah, mari kita lihat, mari kita analisa, mari kita bongkar satu persatu. Dan saya minta komitmen pada Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Satu, kalau bahas tentang jodoh sehidup sesurga ini, nggak boleh baper, bawa perasaan. Baper, habis baper nanti ngamuk-ngamuk, marah-marah, itu nggak boleh. Janji di awal ya, janji di awal dulu, nggak boleh pakai baper. Mendingan kita ambil ibrohnya, mendingan kita ambil ilmunya, ya, apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, dilarang tersinggung. Ya, dilarang tersinggung. Kalau tersinggung, ya nggak akan saya terusin belajar tentang jodoh sehidup sesurganya gitu kan. Kemudian nanti juga saya akan sampaikan apa adanya. Ya, seperti biasa Saturday Morning Talk ini belak-belakan, ya, tidak ada yang kita tutup-tutupi, tetapi tidak dalam rangka untuk ngejudge orang, tidak dalam rangka untuk menzolimi orang, tetapi kita mencoba menyampaikan ini loh sebetulnya yang seharusnya kita lakukan. Hal-hal sederhana apa yang mestinya kita lakukan. Kemudian yang terakhir, mohon jangan marah ya, jangan marah terus nanti misalnya gara-gara tersinggung dari materi ini lalu Mbak Anggi dibombardir dibully gitu, dibully di medsosnya, di Pradita Channel, dibully di grupnya, dibully di nomor HP-nya gitu kan. Kenapa? Karena saya tersinggung dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Mohon kalau kita sudah punya komitmen 3 hal tadi, kita lanjutkan ya. Kalau ternyata keberatan ya kita ganti topik yang lain. Gimana? Saya pengen dapat komitmen dulu nih Mbak Anggi, karena ini materinya materi yang agak-agak sensitif Mbak. Ya Bapak Ibu silakan tuliskan di kolom chat, lanjutkan nggak nih? Kalau lanjut tulis lanjut. Lanjut Pak, udah banyak yang nunggu ini, sebenarnya banyak yang japri kita. Oke. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Terkait dengan jodoh ini ada satu bukan anekdot lah maksudnya. Ada satu ucapan-ucapan yang kalau boleh saya katakan lucu tapi benar, ini kadang-kadang benar. Apa sih bedanya perempuan dengan laki-laki terkait dengan jodoh kalau dikaitkan dengan umur? Gitu. Kalau dikaitkan dengan umur gitu. Biasanya nih ya gitu kan, kalau wanita itu ya, wanita itu pada usia 25 tahun ke bawah, itu sombongnya minta ampun. Dia mengatakan apa? Siapa aku? 25 tahun ke bawah. Siapa aku? Lu kalau nggak punya kendaraan bermotor, jangan deketin gua dong. Siapa gua? Siapa lu? Siapa gua? Biasanya katanya wanita seperti itu. Ini penelitian yang nggak jelas, tetapi kadang-kadang benar. Kemudian kalau
Kalau usianya sudah antara 25 sampai 40 tahun itu berbicaranya siapa kamu. Kalau tadi di bawah 25 itu siapa aku, sombong, siapa gua, siapa lu, siapa gua gitu kan. Nah, kalau sudah 25 sampai 40 itu realistis. Siapa kamu? Artinya apa? Saya mau lihat walaupun kamu nggak punya mobil, tapi kalau orangnya baik, oke deh, nggak apa-apa, saya terima gitu kan. Ya, walaupun pekerjaannya itu tidak, gajinya atau pangkatnya, jabatannya tidak tinggi-tinggi amat, tapi yang penting sudah punya penghasilan tetap, ya bolehlah. Nah, itu usia 25 sampai 40. Tapi di bawah 25 itu biasanya, kalau kamu bukan manajer, jangan coba-coba deketin saya. Kalau kamu nggak bawa Fortuner atau Pajero Sport, jangan coba-coba deketin saya. Sombongnya begitu. Biasanya, ini penelitian yang nggak ada dasarnya, tapi kadang-kadang benar. Nah, kalau sudah di atas 40, itu prinsipnya siapa saja katanya. Siapa saja gitu. Daripada gua nggak nikah ya siapa saja aja, yang penting dideketin, oke, ada. Daripada gua dibombardir sama orang tua, dibombardir sama teman-teman, kapan nikah, kapan punya pasangan, macam-macam. Itu yang ada di dalam, bukan mitos lah, ini candaan-candaan saja supaya Bapak Ibu nggak tegang. Kebalikannya dengan pria, kebalikannya dengan pria. Kalau pria itu biasanya di bawah 25 tahun itu siapa saja. Ini playboy cap kaki 3 gitu. Pokoknya cantik, ada perempuan bisa bernafas, deketin, ya, pacarin gitu. Itu pria, laki-laki seperti itu di bawah 25. Ya, pokoknya kelihatannya bening dikit, samber gitu kan. Samber gitu kan. Nah, ketika dia usia 25 sampai 40 sama dengan wanita, realistis juga. Siapa kamu gitu. Artinya melihat, oh ini orangnya baik, ini perempuan baik, perempuan yang solehah, perempuan yang dari keluarga baik-baik misalnya seperti itu. Kebalikannya, kalau pria di atas umur 40, maka dia akan mengatakan siapa aku. Siapa aku? Kamu siapa? Ya, kalau saya ini kan sekarang posisi saya sudah manajer. Gaji saya sudah 20-35 juta misalnya per bulan. Posisi di kantor juga saya adalah orang yang sangat penting. Jadi kalau kamu mau deketin saya, itu siapa kamu? Itu kamu tuh siapa? Gitu lah. Kenapa? Karena kamu mesti melihat saya. Itu survei yang nggak jelas datanya, survei yang tidak jelas asal-usulnya, gitu kan. Tetapi kadang-kadang itu memang terjadi. Kadang-kadang memang terjadi di dalam kehidupan kita. Mohon tidak ada yang merasa seperti itu. Mohon kalaupun ada yang merasa jangan tersinggung. Tadi komitmen di awal kan tidak boleh baper, tidak boleh tersinggung, tidak boleh marah gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Kalau kita menikah, kalau kita mencari pasangan, mencari jodoh kalau bahasa kita itu ada beberapa fakta ya, beberapa fakta. Ada orang yang sukses secara materi, hartanya berlimpah, uangnya banyak, tapi belum tentu pernikahannya sukses. Ada orang kaya, ada orang yang berlimpah ruah materi, rumahnya besar, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi rumah tangganya tidak bisa langgeng. Ada yang seperti itu, tidak sukses dalam pernikahan. Ya. Ada juga orang yang tidak sukses secara materi, bukan orang kaya, dia orang biasa saja, cenderung menjadi orang miskin, dan juga sukses pernikahannya. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang satu orang kaya raya, tapi tidak sukses menikah. Ada orang yang miskin, sukses menikah. Ada juga orang yang kaya raya, sukses menikah. Ada juga orang yang miskin, yang tidak sukses pernikahannya. Jadi maknanya apa ketika kita berbicara menikah karena harta, bahwa ternyata materi, ternyata harta itu bukan satu jaminan terhadap sukses atau tidaknya pernikahan kita. Sukses atau tidaknya bahtera rumah tangga kita. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Ada orang kaya tapi tidak sukses dalam rumah tangganya. Ada orang kaya tapi sukses dalam rumah tangganya. Ada orang miskin tidak sukses dalam rumah tangganya, ya. Ada orang miskin yang sukses juga dalam rumah tangganya. Jadi nggak ada patokan. Oh, kalau kamu materinya banyak, kalau kamu hartanya banyak, berarti kamu sukses. Enggak juga. Enggak juga. Atau kebalikannya, kalau kamu ingin rumah tangganya berhasil, ingin rumah tangganya sukses, berarti kamu nggak boleh kaya. Enggak juga. Ada orang kaya yang sukses juga ada, orang miskin yang sukses juga ada, orang kaya yang tidak sukses rumah tangganya ada, orang kaya yang sukses juga rumah tangganya juga itu
Ada. Jadi maknanya apa? Ternyata menikah karena dasar harta itu belum tentu menjamin kebahagiaan untuk diri kita, ya, untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Kemudian kalau kita berbicara tentang cantik atau ganteng, ada orang yang cantik, ada orang yang ganteng, tapi nggak laku-laku. Ada nggak? Ada. Orang itu cantik, orang itu ganteng, tapi nggak laku-laku gitu. Ataupun kalaupun sudah laku, ternyata nanti berumah tangga tidak langgeng. Ada yang seperti itu. Ada orang yang standar-standar saja, tidak cantik, tidak ganteng, cenderung di bawah standar pun ada. Banyak yang ngantri. Ada. Ada yang seperti itu. Saya pernah punya teman, seorang wanita cantik gitu. Wanita cantik, banyak orang yang menyukai dia, berharap dia, banyak pria yang mendekati dia. Tetapi justru dia memilih suami itu yang secara penampilan fisik itu di bawah standar rata-rata. Saya tanya, kenapa? Kenapa kamu kok memilih orang yang seperti itu? Kenapa nggak milih yang lain? Ngapain gua nyari cowok, nyari suami, nyari laki, bahasa umum, nyari laki yang ganteng, sakit hati. Ntar dia pergi keluar diincar sama cewek-cewek lain, nanti gua di rumah nggak ngerti mesti ngontrolnya kayak apa, monitornya kayak apa. Mendingan yang begini, nggak ada yang mau di luar ya. Ada prinsip-prinsip yang seperti itu. Nggak cantik, nggak ganteng, tapi banyak yang ngantri. Masya Allah. Pakai pelet Pak, nggak tahu juga. Pakai pengasihan Pak, nggak tahu juga. Pakai susuk Pak, ya nggak tahu juga. Allah yang menentukannya, Allah yang lebih tahu kenapa itu bisa terjadi. Ada orang yang cantik, orang yang ganteng, yang ngantri banyak. Itu sudah lumrah ya, biasa seperti itu. Ada kembang desa kah, ada kumbang desa lah disebutnya seperti itu. Ada kembang, ada kumbang. Kembang itu buat wanita, kalau kumbang itu buat laki-laki. Banyak yang ngantri, banyak yang seperti itu ya. Ada juga yang tidak cantik, tidak ganteng, nggak ada yang mau satupun sama dia. Banyak juga yang seperti itu. Jadi maknanya apa, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, ternyata yang namanya penampilan fisik itu, cantik ganteng itu bukan satu jaminan terhadap laku atau tidaknya kita. Bukan satu jaminan terhadap apakah kita akan sukses atau tidak dalam rumah tangga kita. Ternyata bukan itu. Bukan itu ya. Harta bukan, tentang rupa juga bukan gitu ya. Jadi apa gitu? Sabar, pelan-pelan. Kita kupas dulu satu-satu. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Supaya apa? Supaya kalau kita belajar pelan-pelan secara bertahap satu persatu, maka akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Sehingga semakin mudah kita untuk mencari solusi dari persoalan hidup yang kita hadapi. Yang berikutnya, ada orang keturunan darah biru sampai sekarang ngejomblo. Ada. Ya, banyak nggak? Ya, saya belum pernah ngitung, tetapi ada. Darah biru ngejomblo, ada. Darah biru sudah menikah tapi ternyata tidak sukses pernikahannya, ada ya. Ada keturunan darah merah yang laku keras, banyak ada darah biru, ada darah merah. Darah biru itu keturunan bangsawan gitu ya, orang-orang ya apa namanya high class lah yang seperti itu gitu kan. Darah merah itu ya kayak kita, kayak saya, kayak kita semua, walaupun darah biru itu juga belum tentu darahnya biru, tetap aja merah, tetapi itu bahasa. Ada orang yang keturunan darah biru laku keras, itu wajar, itu biasa. Ada juga orang yang keturunan darah merah itu ngejomblo, banyak juga. Jadi Bapak dan Ibu, faktor keturunan itu juga belum menjadi satu jaminan, belum menjadi satu patokan tentang keberhasilan kita di dalam mencari pasangan, mendapatkan pasangan, dan belum tentu menjadi satu faktor keberhasilan kita di dalam membina rumah tangga. Ada keturunan darah biru sukses dalam berumah tangga, ada keturunan darah biru yang ngejomblo sampai sekarang, ada keturunan darah merah yang sukses dalam berumah tangga, ada juga keturunan darah merah yang ngejomblo sampai sekarang. Jadi itu bukan patokan. Wah, kalau nikah sama dia itu orang tuanya keturunan bagus, bla 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 bla, itu pasti sukses. Belum tentu ternyata, gitu ya. Nah, alhamdulillah saya darah muda terus Pak Gaos. Darah muda Pak, darah muda. Tapi jangan begadang ya Pak kalau tidak ada perlunya. Jadi ingat lagu Roma Irama. Kemudian, yang berikutnya lagi.
fakta yang mengatakan orang yang punya pendidikan tinggi itu banyak juga yang ngejomblo. Banyak juga yang belum laku, yang punya pendidikan tinggi. Banyak juga yang seperti itu. Dan banyak juga orang yang berpendidikan tinggi yang tidak berhasil di dalam membina rumah tangganya. Ada orang yang berpendidikan tinggi, tapi berhasil dalam membina rumah tangganya. Ada orang yang punya pendidikan, bahkan mungkin hanya pendidikan dasar saja, itu juga sukses dalam membina rumah tangga. Ada juga orang yang tidak berpendidikan tinggi, cuman sekelas SD lah, elementary school kalau di kita gitu ya, itu juga tidak sukses. Jadi balik lagi bahwa maknanya yang namanya pendidikan itu juga tidak menjamin, tidak menjamin. Nah ini kalau saya kaitkan dengan tadi, dengan seloroh tadi gitu ya, kalau wanita itu sudah di atas 40, itu siapa saja, kenapa? Karena memang relatif tidak mudah untuk mendapatkan pasangan. Apalagi kalau misalnya si wanita yang sudah di atas 40 itu berpendidikan tinggi, sukses secara posisi, sukses secara jabatan, sukses secara penghasilan. Kenapa tidak mudah untuk mendapatkan jodoh? Karena apa? Satu, pria yang berada di bawah usia wanita itu melihatnya ke atas, waduh beliau ini posisinya tinggi, jabatannya tinggi, uangnya banyak gitu kan. Nanti kalau saya nikah dengan dia, jangan-jangan saya disia-siain sebagai laki-laki. Kenapa? Karena posisi saya lebih rendah dari posisi beliau. Gitu. Lebih rendah dari posisi beliau. Kan sebetulnya, sehingga apa? Dia tidak punya keberanian untuk menyampaikan hasratnya untuk menikahi wanita yang lebih tinggi usianya dan lebih tinggi segala-galanya. Kemudian kalau kita lihat dari pandangan pria yang lebih tinggi posisinya, ngapain nyari yang usia 40? Kalau saya sudah sukses, kan tadi siapa aku gitu kan, kalau pria di atas 40 itu. Saya bisa dapetin yang lebih muda, yang lebih top chair, yang lebih cantik, yang lebih bagus, dan bisa saya atur lebih mudah lagi, kira-kira begitulah bahasanya gitu. Dan ini fakta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya punya banyak teman-teman yang relatif memiliki persoalan yang lebih kurang sama seperti itu. Sehingga apa? Mari kita lihat kuncinya di dalam pernikahan secara Islam itu apa sebetulnya gitu kan? Karena kita bicara tadi harta tidak menjamin. Ada yang kaya sukses, ada yang kaya tidak sukses. Ada yang miskin sukses, ada orang miskin juga tidak sukses. Karena kecantikan, karena kegantengan, karena rupa, itu juga bukan satu jaminan. Ada orang cantik, ganteng, gak laku-laku, atau sudah menikah tapi tidak berhasil pernikahannya. Ada juga yang sebaliknya, seperti itu. Ada yang tidak ganteng, tidak cantik, tapi berhasil. Ada juga yang tidak berhasil secara pernikahannya. Keturunannya ada yang berhasil, ada yang tidak. Keturunan darah biru juga ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Darah merah juga ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Pendidikan tinggi juga demikian, gitu kan. Lalu kurang apa lagi coba? Nah, gitu kan. Kita sering melihat di dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, ya, ada pasangan kaya, sukses secara materi, ganteng, cantik, pendidikannya tinggi, tetap bercerai, tetap berpisah, tetap divorce, tetap tidak berhasil membina rumah tangga. Kurang apa lagi coba? Kan pertanyaan seperti itu. Kita sering melihat ada mungkin selebritis kah, ada mungkin pejabat kah, atau mungkin orang-orang terkenal di negara kita. Apa yang kurang dari dia? Rumahnya banyak, hartanya melimpah, mobilnya mewah, rumahnya megah gitu kan. Anak-anaknya sehat, istrinya cantik, suaminya ganteng, tetap aja bercerai. Kurang apa lagi coba gitu ya. Bahkan kadang-kadang ya, kita sendiri itu yang sekarang masih mencari pasangan, nggak tega ngomong ngejomblo, sedang proses mencari pasangan, itu mungkin berhayal, andai saya jadi istrinya dia, barangkali saya akan bahagia. Atau andai saya jadi suaminya dia yang bercerai itu, jangan-jangan atau barangkali saya pasti akan berbahagia bersama dengan dia. Gitu kan. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena kita melihat dari luar. Melihat dari sisi eksternal yang kita tidak pernah tahu dalamnya kayak apa. Ya, karena apa? Pernikahan itu juga orang mengatakan sebagian sebagai satu misteri. Kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalam sana sebelum kita menyelam masuk ke dalam bahtera pernikahan tersebut. Ini banyak yang mengatakan seperti itu, gitu kan? Jadi bagaimana kita bisa mengatakan
sukses atau tidak menikah sebelum menikah tidak mungkin kita akan mengatakan sukses atau tidak dalam menikah. Ya, Bapak Ibu teman-teman hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, kok saya ngerasain auranya agak beda ya Mbak Anggi ya? Kenapa Pak auranya? Auranya kok saya merasakan auranya kok ada yang diam gitu, aura yang tidak semangat, tidak apa mungkin gara-gara topiknya kali Mbak. Izin minum dulu Mbak. Tapi masih oke kan ya? Kita terusin ya. Tuh dijawab Bu Vivi merenung. Merenung, oke ya. Gaspol. Oke, apa kurang iman ilmu lebih merenung sama gitu kan? Lanjut Pak. Oke, menyimak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu support ya. Support saya, dukung kami lah Pradita Consulting ini supaya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Oh Ibu Aan ini juga punya janji dengan beliau mau coaching belum sempat ya. Oke, saya lanjutkan. Lalu, kalau faktanya mengatakan bahwa menikah karena harta tidak menjamin, menikah karena rupa tidak menjamin, menikah karena keturunan tidak menjamin, menikah karena pendidikan tidak terjamin, kemudian kelihatannya di luar ada orang yang sempurna secara fisik, ya, sempurna secara fisik, lalu kenapa ada yang gagal, ada yang tidak berhasil dalam pernikahan? Nah, mari kita belajar apa yang akan kita pelajari paling tidak 3 sesi ya. Saya mau potong jadi 3 sesi supaya lebih detail. Sesi pertama ini adalah bagaimana tuntunan Allah dalam mencari pasangan. Sesi kedua nanti minggu depan insya Allah bagaimana tuntunan Allah dalam proses kita mencari pasangan sebelum menikah. Dan sesi terakhir minggu berikutnya bagaimana proses kita berumah tangga. Saya bagi 3 sesi supaya komprehensif, supaya lengkap ya. Kalau langsung kulit saja itu biasanya tidak akan menyentuh ke kita. Semoga ada manfaatnya. Semoga yang hari ini bisa join, gabung, merasa ada manfaatnya, tolong ajak yang lain supaya kita bisa berbagi gitu. Atau yang hari ini tersinggung nggak mau ikut yang kedua dan ketiga ya nggak apa-apa juga. Gitu ya. Baik, kita kembali ke sini. Menikah karena harta, rupa, keturunan, pendidikan ternyata tidak menjamin. Lalu sebetulnya apa? Gitu. Sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita lihat. Al-Quran, Allah itu sudah memberikan jalan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara kita mencari pasangan. Ya, An-Nur ayat 26. Al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Sederhana. Menurut Allah, menurut Al-Quran, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Ya, mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Ya, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, sederhana saja. Sederhana saja kalau kita mendasarkan mencari pasangan itu berdasarkan An-Nur ayat 26. Ini salah satu ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencari pasangan, menuntun pasangan. Wanita-wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Wanita laki-laki yang baik hanya untuk wanita yang baik. Wanita yang tidak baik hanya untuk laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang tidak baik hanya untuk wanita yang baik. Sederhana kan seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan, kalau saya laki-laki ingin mendapatkan pasangan wanita yang baik, cerminkan dulu apakah saya sudah baik atau belum. Atau kalau Bapak Ibu sebagai seorang wanita yang menginginkan pasangan suami yang baik, bercermin. Ya. Surat An-Nur ayat 26 ya, ada itu QS An-Nur 26 Ibu Hesti. Ya, kalau kita memang ingin mendapatkan pasangan yang baik, artinya apa? Kitanya mesti baik dulu gitu. Pak,
saya sudah berkeluarga, tetapi ternyata pasangan saya tidak baik. Nah, ini balikin ke sini. Kalau pasangan kita tidak baik, ya berarti memang kitanya juga tidak baik. Sesederhana itu sebetulnya gitu. Mohon maaf kalau ada yang ketampol. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Saya dulu sering bercanda, berseloroh dengan teman-teman. Rid, kalau kamu ingin dapat pasangan dulu ya sebelum menikah 20-an tahun yang lalu. Apa yang menjadi kriteriamu untuk mendapatkan pasangan? Oh, gampang, saya bilang. Ya, gampang. Saya itu ingin mendapatkan istri satu, anak Pak Haji. Dia anak tunggal, cantik, jadi kembang desa, soleh dan solehah, pinter ngaji, pendidikannya S3, ya, primadona di situ. Bapaknya kaya raya, punya 5 perusahaan yang sukses, dan umur bapaknya udah tua, 80 tahun. Kenapa? Supaya ketika bapaknya wafat dapat warisan ke anaknya. Anak tunggal, anak tunggal, anak Pak Haji, gitu ya, soleh dan solehah, pinter ngaji, ya, kemudian pendidikannya S3, primadona, banyak orang yang ngejar-ngejar dia, banyak yang mauin, bapaknya kaya raya, punya apa tuh namanya, perusahaannya ada 5 konglomerat, paling tidak di lingkungan kecamatan lah konglomerat di situ. Kemudian usia bapaknya itu 80 tahun. Mau nggak? Mau. Siapa yang nggak mau seperti itu gitu? Dapat nggak? Enggak. Mau nggak? Mau seperti itu. Siapapun mau seperti itu. Artinya apa? Ketika kita mencoba memilih pasangan, mencari jodoh, mencari pasangan, pasti kita ingin mendapatkan seseorang yang terbaik menurut kriteria kita. Ya. Ingin mendapatkan kriteria yang terbaik menurut kita. Tetapi kenapa kita tidak mendapatkan yang seperti kita inginkan itu? Justru bahkan kebalikannya. Balikin ke An-Nur 26 ini. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Ya. Pria yang tidak baik untuk wanita yang tidak baik. Allah itu kan menjodohkannya seperti itu. Memasangkannya itu seperti itu, dan yakin Allah tidak mungkin meleset. Allah itu pasti dengan janjinya. Jadi ketika kita belum saat ini belum mendapatkan pasangan, saat ini masih ngejomblo, saat ini masih dalam proses mencari seseorang yang cocok untuk kita, nggak usah nyalahin orang lain. Nggak usah menyalahkan keadaan, nggak usah menyalahkan nasib, nggak usah menyalahkan takdir. Balikin aja ke An-Nur 26 ini. Kalau saya mengaku sebagai orang baik, tetapi saya belum mendapatkan pasangan yang baik, introspeksi diri. Benar nggak kita sudah baik? Apakah betul kita sudah menjadi orang yang baik sehingga Allah akan datangkan pasangan kita, jodoh kita orang yang baik? Bagi Allah sangat mudah mendatangkan siapapun untuk kita. Tetapi apakah kita akan sukses berumah tangga, akan berhasil berumah tangga? Kan seperti itu. Ya. Jadi yang pasti Allah itu lagi sayang banget dengan kita. Misalnya saya sudah ngejomblo atau saya pernah berumah tangga, kemudian saya tidak berhasil dan sekarang ngejomblo lagi sebagai single parent misalnya. Mohon maaf ya, saya belak-belakan ya. Qulil haqqa walau kana murran, tadi janji di awal tidak akan ada yang marah. Ya, kalau saya ngejomblo belum dapat pasangan, atau kemudian saya sudah pernah berumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu saya ngejomblo lagi sebagai single parent misalnya seperti itu. Ya, itu berarti Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Positive thinkingnya seperti itu. Kenapa? Kita kan bisa merasakan yang sudah berumah tangga tetapi tidak berhasil. Apa kehidupan rumah tangga kita ketika masih berada bersama dengan pasangan kita? Gitu kan? Tidak nyaman, mungkin ada KDRT, mungkin ada ada sesuatu yang membuat hati kita tidak bahagia dan sebagainya. Berarti Allah sayang. Berarti Allah sayang, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kenapa Allah pernah memberikan seseorang yang tidak baik bagi kita? Ya balik lagi An-Nur 26. Jangan-jangan kita memang belum baik gitu kan. Jangan-jangan kita memang belum baik. Gitu. Atau kenapa sampai hari ini saya masih jomblo? Ya Allah hanya ingin memberikan kepada kita itu pasangan yang terbaik menurut Allah. Syaratnya yang terbaik menurut Allah itu apa? Ke elunya dulu, ke sayanya dulu, jadi orang baik dulu, jadi wanita baik sehingga nanti ada pria yang baik.
Jadi pria yang baik sehingga nanti ada wanita yang baik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi bagi kita yang masih jomblo, Allah itu ingin kita itu betul-betul siap terlebih dahulu. Supaya ketika mendapatkan pasangan yang baik itu, kita akan cocok sakinah, mawadah, warohmah. Sehidup sesurga. Bukan cuma menua bersama, sehidup sesurga. Jadi sesederhana itu patokannya adalah balikin An-Nur ayat 26 ini. Ayo Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Mau segera dapat pasangan tapi kandas di tengah jalan. Jangan-jangan kemarin itu kita ngawur nyarinya. Yang penting ganteng, yang penting cakep gitu kan. Yang penting ada cinta. Terakhir ujung-ujungnya apa? Makan tuh cinta. Makan tuh cinta gitu. Emang hidup kita hanya cukup dengan cinta? Buat apa cinta tapi lu kantongnya kempes seperti itu. Bahkan kemarin saya di mana ya, di jalan gitu ya, lagi istirahat lah di rest area gitu. Di sebelah itu ada emak-emak ngobrol, sesama emak-emak kalau ngobrol urusan rumah tangga kan belak-belakan yang main ceplok batok gitu, ngomong apa adanya. Aduh, laki gua katanya. Itu kalau udah marah ampun. Terus yang satu lagi nyautin, emang laki gua juga sama, kalau marah juga begitu gitu. Kalau marah itu udah nggak ada yang aling-aling, untung aja dia nggak ada KDRT, cuma ngoceh mulutnya doang aja yang pedas di kuping. Ya tapi mending laki lu itu walaupun ngomel punya duit, laki gua ngomel kagak ada duitnya. Masya Allah. Masya Allah, seperti itu. Allahu Akbar gitu ya, Allahu Akbar. Lu mending lah laki lu ngomel tapi ada duitnya, laki gua ngomel kagak ada duitnya gitu. Tetap aja gua yang nyari makan. Masya Allah, luar biasa. Jangan-jangan yang kita perbincangkan, yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita pertimbangkan di dalam kita mencari pasangan, jangan-jangan memang jauh dari tuntunan Allah, jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak kita kembali kepada An-Nur 26. Kita menuntut orang lain yang supaya menjadi lebih baik, tapi kita tidak berusaha untuk menjadi baik. Kita menuntut pasangan kita menjadi orang baik, tapi kita sendiri tidak pernah tidak pernah berusaha untuk merubah menjadi orang yang baik. Padahal di sini jelas wanita yang baik untuk pria yang baik. Pria yang baik untuk wanita yang baik. Demikian juga sebaliknya, ya. Kita ubah cara berpikir kita, gitu. Kita ubah cara berpikir kita, ya. Kita cari yang sempurna. Kalau kita ingin mencari yang sempurna, apakah kita sudah sempurna? Apakah kita sudah menjadi orang yang baik? Itu saja kuncinya. Ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang terbaik menurut kita dengan kriteria kita, gitu, apakah kita sudah mampu menjadi orang yang terbaik sesuai dengan kriteria dia juga, gitu. Nah, seperti itu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, mengapa belum dapat? Mengapa belum berhasil? Jangan-jangan karena kita belum bisa menjadi orang baik. Jangan-jangan Allah sengaja menunda semua itu supaya kita betul-betul siap menjadi orang baik dulu. Kita husnuzon dengan Allah, berpikir positif dengan Allah. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Enggak mungkin. Penundaan itu pasti terbaik untuk kita. Ya, dilambatkannya, tidak dipercepatnya pasangan kita, jodoh kita itu pasti karena Allah sedang memberikan apa? Sedang menyiapkan satu skenario kehidupan yang jauh lebih baik untuk kita. Pak, bagaimana kalau saya ternyata sampai meninggal nggak punya jodoh? Berarti memang Allah memberikan jodohnya kelak di yaumil akhir, kelak di akhirat. Di dunia kita belum tentu dapat jodoh, di akhirat kita pasti akan mendapatkan jodohnya. Akan mendapatkan pasangannya. Kalau ilmu MR itu adalah jodoh yang terbaik, lebih kurang ya, seperti itu. Artinya apa? Jangan-jangan. Ya jangan-jangan memang kita belum pernah siap juga untuk membina satu rumah tangga. So, jangan putus asa. So, optimis saja, yakin aja. Apa yang mesti kita lakukan? Ya berbuat baik aja, berbuat yang terbaik, memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki diri kita supaya apa? Supaya Allah segera datangkan. Ubah mindsetnya. Ketika kita ngejomblo, Allah sayang dengan kita. Satu yang seperti itu. Ketika kita masih ngejomblo, berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri menjadi lebih baik.
Ya, ketika kita berumah tangga ternyata tidak sukses, berarti Allah sedang sayang dengan kita. Ketika kita berumah tangga tidak sukses, berarti Allah ingin kita mengubah cara hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jangan kan tidak mungkin terjadi perceraian kalau tidak ada penyebabnya. Tidak mungkin kita divorce kalau tidak ada sebabnya. Siapa yang menyebabkan itu? Nggak usah nyalahin orang lain deh. Introspeksi diri saja. Ya, minggu depan kita belajar bagaimana proses mencari pasangan itu sehingga menentukan nanti jadi langgeng atau tidak proses di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Proses mencari pasangan dari start titik nol sampai kita menikah itu juga akan sangat menentukan kita sukses atau tidak dalam berumah tangga. Ya, akan menentukan seperti itu. Minggu depan kita bahas. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik, rahimakumullah. Nah, mari kita bicara tentang fakta tentang wanita dan fakta tentang pria. Faktanya wanita itu auratnya lebih susah untuk dijaga, lebih banyak auratnya dibandingkan dengan pria. Ya enggak? Ya, kalau pria itu auratnya itu ya dari lutut, ya di bawah lutut itu sampai ke pusar, ya, di dada lah, itu auratnya dari pria. Wanita, sekujur tubuhnya itu aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini yang perlu kita pahami, dan ini juga sebagai bekal bagaimana kita ingin mendapatkan pasangan yang terbaik. Pertama, jaga dulu auratnya. Wanita itu yang seperti ini, gitu ya. Saya menikah bukan karena cinta, karena bakti ke orang tua, sehingga alhamdulillah, yes, itu salah satu. Yang kedua, ketika wanita ingin keluar dari rumah, itu mesti minta izin sama suaminya. Tapi suami nggak perlu minta izin sama istrinya. Ini loh, wah Pak, diskriminasi kalau seperti itu. Ya, ketika dalam berumah tangga, sepasang suami istri, ketika si istri itu ingin keluar rumah, kegiatan di luar rumah, dia wajib ya, meminta izin dari suaminya. Tetapi suami tidak wajib minta izin sama istrinya. Diskriminasi. Diskriminasi kalau seperti itu. Siapa yang bilang diskriminasi? Kita lihat bahasan lebih lanjut ya. Pada saat mendapatkan warisan, wanita itu laki-laki itu 2 kali lipat warisannya dari wanita. Anak perempuan itu warisannya lebih sedikit atau setengah dari warisan untuk pria. Diskriminasi lagi, gitu kan. Tidak ada kesetaraan gender, emansipasinya di mana? Wah, ini banyak yang tidak memahami aturan agama mengatakan bahwa wanita itu tidak disamakan dengan pria. Ya, ini namanya rasialis, katakan begitu ya. Kemudian wanita itu beberapa kali dalam hidupnya itu pasti menderita tanda petik ya. Pada saat kapan? Pada saat haid. Itu kan nggak enak. Sebelum haid itu juga badan kondisinya juga tidak enak, ada sakit perut, ada pusing, ada migrain, macam-macam gitu kan. Sehingga berpengaruh terhadap aktivitas yang berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya. Pria nggak ada yang seperti itu. Nggak ada bulanan itu harus merasakan sakit perut, nggak ada bulanan itu merasakan pusing gara-gara menstruasi seperti itu. Ketika hamil, ya dari mulai ngidamnya saja sampai lahir 9 bulan itu ada wanita-wanita yang memang tidak mudah menjalani proses kehamilan itu. Berat, dibawa kemana-mana, apalagi kalau misalnya ya sedang hamil besar, 7, 8, 9 bulan, mau tidur nggak bisa miring, mau tidur nggak bisa telungkup, ya mesti telentang, mau tidak mau gitu kan. Telentang, geser sedikit juga nggak enak, geser ke kiri ke kanan juga tidak nyaman. Itulah yang kondisi yang sesungguhnya yang dialami seorang wanita. Melahirkan anak itu bukan proses yang nyaman, bukan proses yang enak. Melahirkan itu taruhannya nyawa, tetapi Allah bayar. Salah satu pahala syahid bagi wanita yang meninggal karena saat melahirkan. Pria tidak punya potensi wafat syahid gara-gara melahirkan. Wanita punya. Ya, jadi jangan iri sama laki-laki, jangan minta emansipasi sama laki-laki. Ya. Kemudian talak. Talak itu terletak pada tangan suami, bukan istri. Enggak ada ceritanya istri mengatakan, hei suami, saya talak 3 kamu. Enggak ada, enggak berlaku itu. Yang berlaku itu suami, istri saya talak kamu. Saya talak, kamu talak 2, talak 3, talak
satu dan sebagainya. Wanita tidak punya hak untuk mentalak, tapi laki-laki punya hak untuk mentalak. Wah, ini berarti tidak adil. Agama tidak adil. Allah itu tidak adil, gitu ya. Kemudian, kalau wanita itu kan kurang sempurna ibadahnya. Kurang sempurna ibadahnya. Kenapa? Ada haid, ada nifas, yang seperti itu, di mana ibadahnya juga pasti tidak akan sempurna. Ketika hamil juga, apalagi kondisinya tidak nyaman, kondisinya tidak enak, itu juga pasti ibadahnya akan tidak sesempurna si laki-laki. Wanita tidak akan sesempurna laki-laki dari ibadahnya. Nah, berdasarkan fakta-fakta ini, maka banyak aktivis perempuan yang menuntut emansipasi wanita. Tidak henti-hentinya gencar ingin mendapatkan kesetaraan hak antara wanita dengan pria. Banyak yang seperti itu, tetapi paradoks juga. Dia minta kesetaraan dengan laki-laki, tetapi ketika naik kereta api minta gerbong khusus wanita. Ayo, katanya minta kesetaraan, tapi giliran naik kereta api minta gerbong wanita. Minta kursi khusus untuk wanita, apalagi wanita hamil, katanya minta kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki dengan wanita. Toilet, kenapa minta toilet khusus wanita? Kalau itu memang ada kesetaraan gender antara laki-laki dengan wanita misalnya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena pemahaman kita masih belum sempurna tentang aturan wanita dan pria di dalam kehidupan kita sesuai menurut agama Islam kita. Nah, sekarang fakta tentang pria itu apa? Ya. Wanita memang itu harus taat pada suaminya, tetapi tahu nggak? Ternyata pria itu juga harus taat kepada ibunya 3 kali lebih tinggi daripada ayah. Kan disebutkan di dalam satu hadis juga. Kepada siapa? Kepada ibu. Siapa lagi? Ibu. Kepada siapa lagi? Ibu. Lalu ayahmu. Artinya apa? Bahwa wanita di sini, seorang ibu, seorang wanita itu harus dihormati 3 kali lipat daripada laki-laki. Ayo. Kalau tadi mengatakan wanita perlu kesetaraan gender, sekarang saya jawab. Ternyata ibu itu harus 3 kali dihormati oleh anaknya daripada ayahnya. Pria itu wajib taat kepada ibunya 3 kali daripada ayah. Kejawab 1. Yang kedua, warisan. Wanita itu kenapa jumlahnya lebih sedikit? Karena warisan yang dia terima itu hanya untuk dirinya sendiri. Sementara warisan diterima oleh seorang pria itu wajib diberikan untuk istri dan anaknya. Ayo, masih minta kesetaraan gender. Saya yakin di antara kita sudah banyak yang paham tentang ini. Saya cuma ngingetin aja, gitu ya. Cuma ngingetin aja, gitu kan. Ada yang berteriak, kenapa warisan wanita lebih sedikit dibandingkan dengan pria? Kenapa warisan wanita itu setengah dari warisan pria? Karena wanita itu ketika mendapatkan harta warisan itu hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika pria mendapatkan harta warisan, maka itu harus digunakan untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya, yang seperti itu. Ya. Kemudian ya, tanggung jawab pria, tanggung jawab laki-laki itu terhadap 4 wanita. Ya. Di akhirat kelak itu seorang laki-laki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap 4 kategori wanita. Wanita akan dimintakan tanggung jawabnya oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi yang namanya laki-laki, yang namanya pria, itu bertanggung jawab terhadap 4 wanita. 1, istrinya. 2, ibunya. 3, anak perempuannya. Yang 4, saudara perempuannya. Apa enggak lebih berat beban seorang laki-laki? Ayo, kalau memang ingin kesetaraan, gender, emansipasi, masukin ini. Mau enggak tanggung jawab terhadap suami, ayah, anak laki-laki, sama saudara laki-lakinya, gitu ya. Banyak pria yang nggak jalanin, iya, banyak yang nggak jalanin. Kenapa? Karena dia belum tahu. Makanya kita belajar ilmunya di sini. Banyak yang belum jalanin karena memang belum tahu. Kemudian yang berikutnya, satu lagi, gitu kan. Wanita itu masuk pintu surga manapun, boleh masuk pintu surga manapun dengan 4 syarat. Ya, dengan 4 syarat. Sesederhana itu. Ya. Wanita itu, kalian itu, kaum ibu, kaum wanita, itu punya hak yang jauh lebih besar untuk memasuki surga
ketimbang kami kaum laki-laki. Dari mana bisa masuk pintu surga manapun dengan 4 syarat? Cuman sholat tepat 5 waktu di awal waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, dan 1 taat pada suaminya. Noh, silahkan mau masuk dari pintu surga manapun. Silahkan mau masuk pintu surga manapun. Ya, Allah berikan jaminan seperti ini. Dari mana Pak jaminan? Bapak ngarang nih gitu. Jangan soto ini Pak. Gitu. Nih, hadis riwayat Ahmad. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Ayo, apakah ada hadis yang seperti ini untuk laki-laki? Nggak ada. Masih ngerundel, kenapa saya masih belum dapat jodoh? Masih gerundel, kenapa saya tidak sukses dalam berumah tangga? Sederhana, koreksi diri kita. Ya. Sederhana ya, koreksi diri kita aja gitu kan. Ya. Ternyata kalau kita bicara tentang wanita dan pria, wanita ingin disetarakan gendernya, ingin mendapatkan emansipasi wanita gitu kan. Tapi kita nggak paham bahwa sebetulnya wanita itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan pria. Dilihat dari posisi-posisi yang tadi saya sampaikan. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Gitu kan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, sampai di sini dulu Mbak Ani. Ya, jangan diterusin. Nanti kalau diterusin cepat habis, Bapak Ibu nanti nggak penasaran lagi dengan dengan materi yang minggu depan. Semoga materi hari ini tidak bikin panas dingin, semoga tidak ada yang tersinggung, semoga tidak ada yang marah gitu kan. Sekali lagi kalau teman-teman di antara kita masih ada yang ngejomblo gitu, balikin ya surat An-Nur ayat 26 tadi gitu. Balikin saja ke sana gitu kan. An-Nur ayat 26, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, laki-laki yang tidak baik untuk wanita yang tidak baik, wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Sesederhana itu. Kalau ternyata Allah masih belum memberikan jodoh kepada kita, berarti jangan-jangan kita memang belum baik. Gitu kan. Jangan-jangan memang belum baik. Siapa yang menilai kita belum baik? Ya tentu diri kita seharusnya melakukan muhasabah, ya, melakukan introspeksi diri ke dalam diri kita masing-masing. Silakan, Bu Anggi, sementara sebelum kita tutup acara ini. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparan ya seri pertama dari Jodoh Sehidup Sesurga. Biasa kita nih kalau kajian Pak Farid ya dibikin kesentil, ya dibikin ketawa-ketawa ngakak ya dengan perumpamaan-perumpamaan Pak Farid yang unik ya, dan kelihatannya hal yang sederhana ternyata menjadi perumpamaan yang benar juga ya, seperti itu. Jadi luar biasa, jadi ini mengingatkan kembali, merecall kembali, dan mudah-mudahan buat kita juga semakin terus untuk memperbaiki diri ya tentunya ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang di komen boleh nih silakan dituliskan di kolom chat Zoom-nya ya. Apa sih hal terbaik yang didapatkan dari kajian pada pagi hari ini? Silakan ya, boleh sambil dituliskan, atau mau doanya ya untuk rumah tangga juga boleh sambil dituliskan saja. Kenapa? Karena di majelis ilmu kita tentunya ada ribuan malaikat nih yang membersamai. Mudah-mudahan malaikat-malaikat ini mengaminkan doa-doa kita. Dan di Facebook ternyata juga lebih seru ya komen-komennya, mungkin karena di Facebook nggak bertatapan langsung, jadi mereka mengekspresikannya itu via chat ya. Luar biasa nih bunda-bunda soleha yang di Facebook komen-komennya. Jadi saya pas ngelihat jadi senyum-senyum sendiri nih ya, alhamdulillah. Dan ya Pak Farid, nih udah banyak nih pertanyaan yang masuk ya. Jadi Bapak Ibu pertanyaannya sudah saya save ya. Dan insya Allah kita akan bahas di pekan berikutnya. Seperti itu. Oke, ya sebentar mungkin mohon izin Pak Farid, karena kita juga waktunya kebetulan masih panjang nih ya. Boleh saya izin bacain komentar teman-teman ya, Pak Farid ya. Silakan. Baik, ya sebentar. Oke, Ibu Lina ya, hal terbaiknya introspeksi diri untuk memperbaiki diri.
Pak Dindin, alhamdulillah. Pak Agus Idris makin memahami dengan persoalan jodoh. Terima kasih, Coach Farid. Bu Leli, mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sesurga. Amin. Ibu Nur Lydia, semoga anak saya Adinda Khairunisa segera dapat jodoh yang baik ya. Silakan Bapak Ibu yang punya anak lanang soleh, 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 saling saling berbesan di sini ya. Orang tuanya mudah-mudahan sekufu nih ya, kita belajar sama-sama. Oke, kemudian Ibu Dwi harus lebih banyak introspeksi diri, banyak menurunkan garis kebenaran ya. Bu Vivi jadi open mind, introspeksi diri. Mas Ian ya, alhamdulillah mudah-mudahan dapat jodoh secepatnya. Amin. Ibu Lidiana, terima kasih Pak Farid untuk remindernya jodoh sehidup sesurga. Oke ya, Pak Joko terima kasih ya. Ibu Andi Lutfia introspeksi diri. Bu Rusni luar biasa apapun realitanya saya bahagia hidup dengan suami saya biar langgeng sampai ke surga penuh samawa ya. Ibu Eni, alhamdulillah semakin menguatkan diri untuk terus introspeksi diri dan memperbaiki diri dan memantaskan diri. Ibu Tati introspeksi diri mungkin karena inilah makanya sampai di usia saya yang kepala 4 ini belum ketemu jodoh ya. Mudah-mudahan dari sini semuanya yang jomblo langsung ketemu jodohnya ya, amin. Ibu Yama, semoga anak saya mendapatkan jodoh yang diridhoi Allah, amin. Ibu Nana, alhamdulillah semua sudah berlalu buat saya. Ibu Nana, Coach Nana ya, move on juga boleh Coach Nana ya. Untuk disiapkan bercanda ya Coach Nana ya. Ibu Eni, Masya Allah luar biasa ilmunya pagi ini tambah banyak ilmu. Syukron Pak Farid. Bu Nana, terima kasih pencerahannya. Ibu Sukwena, bisa jadi introspeksi diri, materinya daging semua. Ini ada Bapak atau Ibu di Pak Hashim nih ya, baru ini nih, baru dengar namanya. Alhamdulillah sangat menyejukkan hati, menenangkan. Kita harus bisa mengkaji diri mungkin ya. Syukron, ilmunya berkah, semoga bisa menjadi lebih baik diri saya dan keluarga. Amin, amin. Sholawat, doakan keluarga kami semua bisa menjalani kehidupan yang dahsyat. Amin. Dan ya Masya Allah masih banyak ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya yang sudah tulis di kolom chat ya. Oh ini ada Ibu Mbak Ana nih, semua yang di-share oleh Pak Farid bener banget. Apalagi dulu memang umur 25 masih sombong karena usia 30 tidak sombong lagi tapi lebih ke dia ya. Ya ini Mbak Ana nih kita kajian sejak offline dan alhamdulillah Pak Farid nih Mbak Ana bulan kemarin kalau nggak salah ya Mbak Ana ya sudah tunangan ya, sudah ketemu jodohnya setelah sekian lama konsultasinya soal jodoh. Mbak Ana boleh di-share kajian ini ke teman-teman di grup jodohnya, grup jomblonya ya, atau grup perjodohannya ya. Mudah-mudahan baik manfaat untuk mempersiapkan ketemu jodoh terbaiknya. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing. Wah, luar biasa banyak sekali. Terima kasih. Nanti akan saya save dan baca nih ya, dan saya share juga ke Pak Farid. Alhamdulillah ya bahagia di sini karena ternyata kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dan mudah-mudahan kita terpacu untuk menjadi pribadi-pribadi dan pasangan hidup yang luar biasa sehingga bisa senantiasa ya dibersamakan dengan jodohnya sehidup sesurga. Nah sebelum kita mengakhiri di sesi ini, Bapak Ibu mohon izin saya sedikit laporan nih ya karena alhamdulillah kita di Pradita Channel ini ya kita ada program Sahabat Perekat Cinta ya di sini adalah program yang sebenarnya ingin berbagi baik ke orang lain ya maupun juga ke sahabat-sahabat kita di sini yang insya Allah mudah-mudahan dengan jalan menjadi dapur rezeki membawa keberkahan buat mereka juga ya. Alhamdulillah sebelumnya kita baru bisa 3 dapur ya. Alhamdulillah sekarang sudah tersebar di 5 dapur SPC atau Sahabat Perekat Cinta ada di Kalianda, di Semarang, di Jombang, Sidoarjo, dan Nganjuk. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa membantu menyalurkannya dan memasakkannya. Kemudian dan ini laporan ya. Di sini saya kalau program yang Pak Farid kalau mau menarik-narik beginian harus ada laporannya Mbak Anggi. Saya maunya transparan. Kalau nggak usah sekalian diajarinnya begitu ya. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu ya. Di sini kalau saya detail soal ini, kenapa? Karena ini titipan ya, ya harus jaga amanahnya dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Dan alhamdulillah sampai dengan pertanggal 6 Agustus kemarin ya telah terkumpul di sini totalnya 2.975.000, di mana sebagian ya 980.000 adalah saldo dari pekan lalu ya. Sehingga karena biasanya kita salurkan yang sudah masuk sampai per hari Rabu ya ke dapur-dapurnya supaya mereka bisa menyiapkannya
dan disalurkan ke, belum dikoreksi ya, ditambahkan 5 dapur ya, jadi ada ke Lampung, Semarang, Nganjuk Jawa Timur, bukan Kediri, Nganjuk Jawa Timur, Jombang, dan Sidoarjo ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang sudah turut berpartisipasi dari program sedekah subuh ini ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya, mudah-mudahan para donatur ya, termasuk para dapur nih yang turut memasakkannya ya, dan Bapak Ibu semua di sini yang turut mendoakannya ya, senantiasa diberikan kesehatan, semakin diberkahi rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilunaskan amanah-amanahnya ya, dan semakin mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada yang ingin bergabung ya, silakan bisa langsung saja menghubungi di 0812 1139 1230 atau bisa cek juga di IG-nya @sahabatberkatcinta untuk biasanya laporannya. Bagi yang mau via MR Box ya juga bisa ya di sini, karena banyak dari kita adalah alumni dari Market Rezeki, bisa melalui MR Box di BNI Syariah 905905004, kode uniknya 193, lalu konfirmasi boleh ke nomor saya juga di 0812 1139 1230 ya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan oh ya, esok hari ya masih ada program ini. Saya sampai nggak inget ya, sebentar. Oh iya, belum saya ganti, nggak inget. Jadi Bapak Ibu, besok insya Allah hari Minggu jam 16 ya, jam 4 sore, ini kita ada program yaitu Personality Challenge Series ya. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah pernah nih ya yang ikut. Ini kebetulan kita sudah series keempat ya, 1.4 gitu ya, karena kita membahas topik besarnya adalah Change Your Mind, Change Your World, dan kita sudah belajar yang di subseri pertama adalah tentang bekerja, bekerja, dan pekerjaan ya, lalu tentang siapa saya ya, kemudian yang bulan lalu adalah ajaib pikiran, dan yang sekarang kita akan belajar tentang proyeksikan suksesmu. Jadi yang mau ikut belajar silakan, yang lebih umum ya, jadi bukan kajian spiritual tapi lebih umum, silakan bisa daftar ke saya ya, atau biasanya yang sudah masuk di grup-grup juga akan saya share, sehingga silakan boleh bergabung. Itu saja Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak di pagi hari ini, dan sebelum menutup Pak Farid akan kembali menutupnya dengan doa ya. Mudah-mudahan majelis ilmu kita ini semakin diberkahi Allah ya. Kita juga senantiasa diistiqomahkan untuk menjemput ilmunya, semakin dimudahkan untuk memahami ya materi-materi yang disampaikan oleh Pak Farid, dan tentunya semakin dimudahkan kita untuk mempraktekkannya ya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Sebelum berdoa, saya mau sapa dulu, ada dua orang senior saya sekaligus bos saya, Pak Tatang Yulianto ya, Pak Pira Baharan. Mohon maaf kalau saya menyampaikan materi tentang jodoh ini. Saya juga masih muda Pak. Yang lebih pengalaman Pak Tatang bos saya, Pak Pira bos saya juga gitu ya. Tapi berbagi ilmu semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita berdoa menutup acara ini dengan doa supaya apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, masukkanlah kami ke dalam situasi dan kondisi dengan cara yang Engkau ridhoi dan dengan cara yang terhormat. Keluarkanlah kami dari mana saja dengan keridhaan dan kemuliaan-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, dari karunia-Mu yang maha perkasa.
Ya Allah ya Rob, berkahilah kami pasangan yang soleh atau solehah. Jadikanlah mereka orang-orang yang selalu taat kepadamu. Jadikanlah mereka sebagai perhiasan bagi kami yang mampu membuat kehidupan ini sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jauhkanlah keluarga kami dari segala maksiat dan dosa, serta berbagai perbuatan yang bisa menjauhkan ridho-Mu dari kami, ya Allah. Engkaulah yang maha memberikan kebahagiaan, Engkaulah yang maha memberikan kenikmatan dan ketenangan lahir batin. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang senantiasa Engkau kasihi. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha terpuji, Engkau yang maha pencipta, Engkau maha kuasa mengembalikan, Engkau yang maha penyayang dan Engkau maha kasih. Cukupilah kami dengan harta halal-Mu, bukan dengan harta yang haram. Isilah hari-hari kami dengan taat kepadamu, bukan mendurhakai-Mu. Cukupkanlah kami dengan karunia-Mu, bukan dengan selain-Mu. Ya Allah, Engkau zat yang maha hidup. Wahai zat yang terus-menerus mengurus makhluknya dengan rahmat-Mu, kami meminta pertolongan-Mu. Perbaikilah seluruh urusan kami, dan janganlah Engkau serahkan kepada kami kesulitan meski hanya sekejap mata. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, dan aku menghadap kepada Engkau dengan Muhammad Nabi Rahmah, wahai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohonkan hajatku ini agar dikabulkan. Ya Allah, perkenankanlah Dia memberikan syafaatnya kepada kami. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa kami, terimalah tobat-tobat kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima tobat dan maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah. Terima kasih banyak atas perhatian, atas keikutsertaan dan masih tetap stay sampai detik ini di dalam kajian kita Study Monitor. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Farid atas ya ilmu yang sudah diberikan di hari ini. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya. Kita doakan Pak Farid dan juga para guru-guru kita ya dari Magnet Rezeki, ada Gurunda Ustadz Nasrullah dan juga para ulama-ulama kita senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa ya, foto bersama, silakan di-on-kan kamera videonya Bapak Ibu. Oke. Oke, sudah siap sebentar ya. Alhamdulillah nih Pak Slamet rutin ya, biking, goes, tapi selalu tetap mengikuti ya sambil goes, luar biasa. Oke, gaya kita seperti biasa, sebentar saya view-nya biar kelihatan di Facebook ya teman-teman semuanya. Ya, gayanya seperti biasa, kita mengharap ridho Allah ya. Tangannya kita seperti mengharap ridho Allah. Oke. Saya foto 1 2 3. Oke, tahan dulu di layar kedua sebentar, tahan. Oke, baik. Kemudian angka 1 ya, ini kalau di Magnet Rezeki 1 sama terhubung, dan kita cukup mengharapkan satu-satunya ya, Allah first, Allah lagi, dan Allah terus ya. 1 2 3. Oke, tunggu layar berikutnya sebentar, tahan dulu karena nggak tahu nih Bapak Ibu di layar berapa. Oke ya. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya sudah membersamai ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarganya ya.
dan juga mudah-mudahan kita semua keluar dari sini menjadi dari akademi ini ya, menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat, semakin tangguh, dan semakin berkah berlimpah rezekinya ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di esok hari yang mau ikutan ya Personality Challenge Series hari Minggu jam 4 sore atau di Sabtu depan. Ajak juga Bapak Ibu ya, keluarganya, temannya, tetangganya ya, atau yang masih jomblo-jomblo juga diajak saja biar nggak galau-galau lagi. Pokoknya semuanya kita serahkan kepada Allah. Dan bantu share juga ya Bapak Ibu sosmed kita, Facebook, YouTube ya, kajiannya apabila dirasakan bermanfaat dan banyak hal yang didapatkan. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.